quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa Al-Wafa TV, Nabi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita masih ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu dan wawasan dari guru bersama Al-Mukarram Al Hasan bin Ismail Al-Mukhtar. Mudah-mudahan program ini Allah jadikan program yang selalu senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat dari beliau dijadikan ilmu yang barokah yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat dan cucunya dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dan berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Wafa TV, Nabi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Sebagaimana biasanya program majelis ini yaitu Mukab Hukum Islam dengan jelas, kita akan buka segmen yaitu ada 3 segmen. Bagi antum semuanya segera kirimkan pertanyaan-pertanyaan di beberapa segmen ini Abu Nabi, karena insyaallah semua pertanyaan-pertanyaan di malam hari ini juga akan langsung diajukan kepada beliau. Dan bagi antum yang ingin bertanya langsung kirimkan pertanyaan Anda di bawah nomor ini. Silakan diketik di 081 24 24 24 334. Namun jangan lupa bagi antum yang ingin bertanya kirim yaitu cantumkan nama dan alamat dan langsung dikirim. Baik, kita langsung sambut guru kita bersama. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kayak khabarukum ya Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita mulai agak awal walaupun terlambat dikit. Mudah-mudahan malam ini jadi malam berkah insyaallah. Amin. Apa yang akan kita katakan, apa yang dipertanyakan masalah agama Allah dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan taufik hidayah kepada saya dan kepada semua pemirsa Al-Wafa TV dan Nabawi TV dan siapapun Anda dan dimanapun dengan apapun menyaksikan acara ini, mudah-mudahan keberkahan untuk kita dan Anda insyaAllah. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, kita langsung angkat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Iqbal dari Kebumen ya Habib. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya mengqadha salat di waktu salat yang sama di hari berikutnya? Misal hari ini saya lalai salat subuh, lalu saya mengqadha di waktu subuh keesokan harinya. Itu bagaimana hukumnya Habib? Ada 2 nih Habib. Itu yang pertama dulu. Alhamdulillah, inilah pertanyaan yang penting walaupun kelihatannya sederhana ya, karena ini berkaitan dengan ibadah kita. Ini yang ingin kita bahas di acara yang berkah ini. Ini acara yang berkah ini kita buat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin selamat, maka dia merasa harus tahu yang dia lakukan ini benar atau salah dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sholat keluar dari waktunya, ulama mengatakan ada 2 golongan. Satu sengaja, yang kedua tidak sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia wajib mengqadainya secepat mungkin. Tidak boleh ditunda. Meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, maka dia wajib mengqadainya di pagi hari. Semakin ditunda, semakin dia berdosa. Kata mu'tamad ulama. Jika meninggalkan sholat tidak sengaja, ketiduran, lupa, maka ulama mengatakan kewajiban qadanya harus, diqadanya wajib, tapi tidak harus langsung, boleh ditunda.
Seperti sholat subuh ditinggal, digodoknya di pagi hari jam 7 umpamanya boleh, dan itu lebih afdal secepat mungkin. Atau ba'da zuhur. Atau digodoknya nunggu subuh besoknya seperti yang dipertanyakan itu. Dia tinggalkan sholat subuh, dia godoi setelah sholat subuh hari berikutnya. Nah, ini tidak masalah. Selama dia tinggalkan sholat subuh tanpa sengaja. Ketiduran. Boleh. Seperti hanya duhur, digodoi duhur besoknya. Baik, itu yang pertama dari Ahina Iqbal. Lebih dari mata kaki, ada beberapa hukum ulama. Satu, Nabi SAW al-Arab itu menunjukkan kesombongannya dengan memakai pakaian melebihi mata kaki. Haram. Ada yang mengatakan selama tidak sombong maka hukumnya makruh, karena ancamannya sangat tegas sekali. Wailun lil agabi minan nar, atau ma tahtal agab fa huwa fin nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah mata kaki itu neraka. Karena hadisnya tegas, maka ulama mengatakan tetap walaupun tidak niat sombong makruh. Ada yang mengatakan la, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kaidah fikih, hukum itu tergantung illah penyebabnya. Kalau memakai sarung, celana, gamis melebihi mata kaki itu haram karena sebab sombong, berarti bukan kainnya yang membuat haram, tapi sombongnya. Maka ketika orang memakai pakaian melebihi mata kaki tidak ada sombong sedikit pun, maka tidak ada haram, mubah. Walhasil ada khilaf ulama di sini. Kalau sombong jelas muttafaq alaih, sepakat haram. Kalau beli celana kepanjangan, beli gamis ukurannya kepanjangan, bagaimana? Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Selama tidak haram maka tidak ada masalah. Jadi afdalnya mata kaki. Kalau setengah betis gimana Ustaz? Halal boleh. Enggak ada haram, enggak ada makruh. Bas ada riwayat yang mengatakan memakai pakaian di atas, artinya di tengah-tengah betis, ini syiarnya kaum Khawarij. Syiarnya kaum Khawarij. Nabi SAW memberikan tanda-tanda, diantaranya mereka pakaiannya itu setengah betis. Maka lebih afdal jangan menyerupai satu kaum yang jelek. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka itu golongan mereka. Maka lebih afdal kita berpakaian yang biasa, pakai sarung, pakai celana, pakai gamis, di mentok di mata kaki, batas akhir di mata kaki, jangan melebihi mata kaki. Nah, ya Habib. Mohon maaf ya Habib, karena sekarang ini kan banyak bermerek-merek ya Habib. Sampai ada sutra ataupun kain yang lainnya. Apakah kain seperti itu tidak termasuk daripada menimbulkan keharuman, ataupun yang biasa apa juga bisa menimbulkan keharuman? Pembahasannya kita ini pembahasan batas sarung, batas celana atau gamis, bukan jenis kainnya. Kalau jenis kainnya, maka Nabi SAW telah menyatakan emas dan sutra haram untuk laki-laki dan halal untuk perempuan. Kan gimana kalau ada sarung sutra? Kalau sutra di sini sutra asli. Sarung yang ada, sarung sutra itu hanya beberapa persen aja, jadi nggak ada masalah. Kalau ada kain sutra asli, maka nggak boleh dipakai.
Nah, kalau sutra yang ada ini hanya berapa persennya aja sutra, karena kalau sutra asli harganya sangat mahal sekali. Nah, ya, berarti intinya walaupun sarung tidak bermerek, kalau melebihi daripada batas kaki itu tidak boleh. Tadi pertanyaannya ini tentang batas sarung atau celana Nah, tanpa melihat merek atau jenis kain. nah, Maka jangan melebihi mata kaki. Nah, kalau jenis kain, merek apapun itu, jika sutra asli haram. Jika tidak, ya tidak. baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datanya dari Said Al-Fakir di Bandung. Mau bertanya Habib, ada dua pertanyaan nih Habib. Yang pertama, apakah benar kita tidak dihisap oleh sesuatu yang kita tidak diketahui? Contohnya adalah banyak WC di masjid itu kadang ada kotoran atau bau kencing, dan tidak disediakan sandal yang kemungkinan najis di lantainya, dan tempat wudhunya sedangkan kita tidak tahu apakah tempat tersebut benar-benar najis ataukah tidak. Itu hukumnya bagaimana Habib kalau kita wudhu di situ, katanya Habib? Fuqaha telah mengatakan semuanya itu asalnya suci. Nah, Semuanya suci. Kecuali benda-benda yang najis. Kencing, kotoran. Tempat, lantai, tanah, itu asalnya suci. Asluhu tohara. Tidak menjadi najis tempat itu kecuali kita yakin ada najis. Ini yang perlu dipahami. Hanya yakin najislah yang merubah hukum tempat suci menjadi najis. Kalau masih mungkin, ini mungkin ada kencingnya karena bau, mungkin ada kotorannya karena bau, mana terlihat tidak, maka tidak bisa tempat itu berubah menjadi najis. Tidak berubah tempat suci menjadi najis kecuali dengan yakin. Yakin itu dengan melihat ada bendanya. Kita tahu. Kalau masih mungkin dan mungkin itu tidak najis. Itu hukum awal. Tapi kalau Anda ingin berhati-hati karena baunya itu bau kencing, ya silahkan Anda menggunakan sandal atau Anda siram dulu gitu. Tapi jangan divonis tempat itu najis kecuali Anda lihat kencingnya, Anda lihat kotorannya. nah, Masya Allah. Sangat jelas sekali jawaban beliau, dan kita langsung angkat yang kedua, tetap masih dari Al-Fakir di Bandung yang gak disebutin namanya, insyaallah. Yang kedua adalah ya Habib, cara ampuh melawan rasa was-was. Itu kan dengan cara dilawan. Namun di sisi lain ketika saya ingin melawan rasa was-was tersebut, pasti ada rasa takut. Seperti kalau was-was terhadap najis dan wudhu saya, takut ibadahnya tidak diterima. Jadi untuk sampai sekarang saya masih merasa was-was ya Habib. Dan apakah dalam hal was-was ada juga wara atau keberhati-hatian, atau ada kaidah bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan? Orang was-was itu, was-was dalam hal najis, dalam hal sholat, itu biasanya dia orang soleh. Masya Allah. Ini kabar gembiranya ya, kabar gembiranya. Orang yang masuk dalam ibadah. Karena syaitan ketika ingin menggoda kita, setan itu pertama berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah. Gimana kita jauh dari Allah. Kalau itu berhasil, maka selesailah. Sukses setan. Kalau tidak, kita dibuat tidak nyaman dalam ibadah. Dengan apa? Salah satunya dengan was-was. Sehingga kita ibadah itu nggak nyaman, dihantui ketakutan, dihantui tidak diterima, dihantui tidak sah. Supaya ibadah kita ini tidak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang udah dia ketahui bahwa cara mengobati was-was dengan melawan.
Tapi masih ada rasa takut Habib. Memang itu pasti ada rasa takut itu. Maka harus dilawan. Hilangkan rasa takut itu. Anda perlu belajar. Bisa jadi Anda mengambil pendapat ulama lain untuk menghilangkan was-was ini. Dan ini dibolehkan. Pendapat-pendapat ulama. Semuanya itu berdasarkan ijtihad mereka. Yang mereka fahami dari Al-Quran atau yang mereka fahami dari hadis Nabi. Maka kita harus menghargai pendapat mereka. Walaupun tidak kita ambil pendapat itu. Selama itu ulama maka harus kita hargai. Para salaf kita sering menggunakan pendapat ulama walaupun itu tidak mu'tamad untuk menghilangkan was-was. Contoh, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ada pendapat di Minhaj, di Mughni Muhtaj, syarah Minhaj Imam Nawawi, Rawthul Ma'kul Tahir. Kotoran binatang yang bisa dimakan suci. Pendapat ulama. Walaupun mu'tamad najis. Kotorannya kambing, kotorannya sapi, kotorannya ayam, kotorannya burung, suci, kan najis. Atas pendapat ini. Ini banyak digunakan oleh para salaf kita untuk menghilangkan was-was. Ketika orang was-was najis, takut najis, padahal fikih sudah mengatakan tidak menjadi najis kecuali kita lihat ada najis. Kalau cuma mungkin tidak bisa merubah yang suci menjadi najis. Tapi was-was. Untuk menghilangkan ini ada salah satu orang saleh. Si was-was ini capek dalam ibadahnya, maka dia mengeluh kepada Habib ini. Habib, saya ini dihantui was-was, ini najis sehingga sandal di rumah sendiri, sandal di kamar mandi sendiri, sandal di luar sendiri, wah capek. Kadang-kadang lihat najis aja udah dia cuci. Dia melihat, gak megang, lihat aja dia udah cuci. Maka kata beliau, oh ya khair, tunggu sini. Manggil santrinya disuruh ngambil kotoran sapi. Datang waktu sholat, wudhulah dia dengan was-wasnya. Ketika udah qomat, si Habib ini memasukkan kotoran sapi di kantong si orang ini. Bisa dibayangkan. Lihat kotoran sapi aja dia udah wudhu. Ini kotoran sapi dimasukkan ke bajunya. Teriak ini orang, Habib, apa ini? Gal, sholat, kamu jadi imam dan saya jadi makmum. Kalau sholatmu nggak sah, maka sholat saya nggak sah. Udah, ayo sholat. Bawa kotoran sapi, dan saya makmum. Kalau sholatmu itu nggak sah, kan saya nggak sah, kan nggak mungkin saya makmum sama kamu. Kalau sholatmu nggak sah, sholatlah orang ini dengan kotoran sapi di kantongnya, di sakunya. Wal Habib jadi makmumnya benar. Setelah sholat, selesailah. Hilang total was-wasnya dia. Kalau dia udah mau sholat bawa kotoran sapi. Mau was-was gimana lagi? Ya, tujuannya Habib ini menghilangkan was-wasnya. Setelah was-wasnya hilang, maka dilaranglah dia membawa kotoran itu. Inilah termasuk dalam hadis Nabi, ikhtilaful ummati rahmah. Ikhtilaf, perbedaan pendapat umatku rahmah. Bisa dibuat sarana untuk menghilangkan was-was. Artinya harus dilawan. Dan Anda perlu mengambil pendapat-pendapat yang membuat Anda tidak was-was, yang membolehkan. Anda was-was apa? Was-was niat. Al-Habib Salim Asy-Syatili, guru mulia kita alaih rahmatullah, beliau pernah ditanya oleh Kiai Hashir yang ada di Madura, juga meninggal alaih rahmatullah. Dan Kiai Hashir ini yang
menceritakan kepada saya, orang yang bersangkutan yang cerita kepada saya pernah Habib, saya ini orangnya was-was takbiratul ihram. Kalau udah takbir, karena di madzhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, niatnya itu berbarengan dengan kita lafaz Allah. Allah dalam hati niat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghribi, itu ketika Allah sebelum akbar. Dan itu banyak membuat orang was-was, sulit untuk menghadiri, sehingga Allah sampai beliau alaihi rahmatullah Ki Hasyir berkata, sampai saya ini enggak mau jadi imam. Karena kasihan makmumnya. Hanya saya mengeluh kepada Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ilm. Beliau menyuruh saya pendapat Abdullah bin Abbas, tidak usah niat dalam hati. Cukup hatimu hadir kepada Allah, Allahu Akbar, udah cukup. Kemudian beliau kiai besar berkata kata Habib Salim, Habib kan diwajibkan itu niat. Habib Salim menjawab, aina a'lam anta am Abdullah bin Abbas. Lebih alim mana kamu apa Abdullah bin Abbas? Ya Abdullah bin Abbas. Ya udah selesai. Amalkan itu. Diamalkan oleh Kiai Hasyir alaihi rahmatullah, dan dia berkata kepada saya, alhamdulillah berkat Habib Salim, salat saya sekarang nikmat, enggak ada was-was lagi. Kenapa? Karena ilmu. Ada pendapat yang membolehkan, dan dia sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Lautan ilmu kata Nabi. Ambil. Kalau was-was Anda hilang, kembali lagi ke pendapat mu'tamad di madhab yang Anda anut. Itu salah satu cara ya. Ya ketakutannya dihilangkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Anda tanya pendapat ulama yang memperbolehkan itu, sehingga supaya enggak ngawur. Ketika ada ulama yang memperbolehkan itu, ambil pendapat itu dan buang was-was. Karena Anda membuang was-was, ada pegangan. Ulama ini mengatakan boleh. Ketika was-was hilang, Anda kembali lagi ke yang mu'tamad. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Bagi antum yang sering was-was bisa dipraktekkan. Masih berkaitan tentang masalah was-was ini, dari Nia di Pajarakan, mau tanya Habib, jika kita mengulang sholat karena khawatir atau was-was kita berhadas di pertengahan sholat seperti itu ya Habib, jadi kita mengulang untuk sholat lagi, itu bagaimana? Ada tinggalkan. Anda akan sholat lagi terus, dibuat capek Anda. Jangan diikuti itu bisikan syaitan, karena Anda tidak dinyatakan batal sholatnya dengan hadas kecuali Anda yakin berhadas. Tengah-tengah sholat, maaf nih, keluar angin kentut, ada suaranya keras. Udah, ini batal berarti. Ketika hanya perasaan saja kayak kentut ya, kayak kencing ya, la, teruskan sholat. Dan sholat Anda sah. Nah, Masya Allah ya. Buat Utinia yang ada di Pajarakan, masih berkaitan tentang masalah najis ya. Di media YouTube yang nonton di malam hari ini nih langsung ya Habib. Dari Nadila Kamilia di YouTube, pertanyaannya adalah, saya punya bayi umur 4 bulan dan si bayi ini kencing di dalam bak mandi katanya Habib, yang sudah berisi air. Pertanyaannya saya, bagaimana hukum air tersebut? Mohon penjelasannya ya Habib. Itu yang pertama. Lihat bayinya laki-laki atau perempuan? Pertama. Nah, kalau bayinya perempuan, maka air yang di bak najis tanpa dilihat. nah. Kedua, kalau bayinya laki-laki, ada pertanyaan lagi. Apakah dia hanya konsumsi ASI atau susu sapi, susu kambing, atau susu murni, susu apapun, baik itu ASI, kambing, sapi, onta, bukan susu kaleng. Kalau susu kaleng itu udah banyak campuran. Kalau dia hanya konsumsi makannya itu ASI atau susu kambing, susu sapi, susu onta, walaupun dicampur dengan air nggak ada masalah, maka itu najisnya mukhaffafah. Najis mukhaffafah jika terkena kain, di kain kita, maka coba di setting kain kita,
Jika terkena sini umpamanya, ya, najis air bayi laki-laki yang tidak makan kecuali susu, maka cukup diperes, dibuang dan dicipratin, selesai suci. Kalau dicipratin aja suci, nah gitu ya. Taib. Jika sudah makan makanan selain susu, dibantu dengan pisang atau susu formula di kaleng, maka najisnya najis mutawassithah yang hukumnya seperti najis yang lain. Jadi air di bak itu menjadi najis. Masih ada pertanyaan lagi nih Habib ini Habib, tentang masalah bayi yang mana itu ditahnik, apa kencingnya menjadi mutawassithah? La litaghaddi, makan makanan selain susu untuk taghaddi, untuk makanan pokok. Tahnik ini untuk berkah. Obat, dia sakit minum obat, bukan susu obat, tapi ini untuk persembuhan, nggak apa-apa. Untuk berkah, untuk obat, nggak ada masalah, tidak merubah bayi laki-laki yang belum 2 tahun itu menjadi mutawassithah. Najisnya tetap mukhaffafah selama tidak konsumsi selain susu untuk makanan. Untuk makanan. Itu seperti pisang untuk makanan yang bisa membuat kenyang. Bubur untuk makanan taghaddi, untuk membuat dia pertumbuhannya. Gitu, Habib. Nah, Habib. Baik, terima kasih banyak ya Habib atas pertanyaannya, dan kita angkat kembali datangnya dari hamba Allah dari Palembang. Masya Allah pertanyaannya, jika anggota badan kita belum terkena air saat mandi wajib, apakah boleh membasuh anggota badan tersebut besoknya katanya Habib. Misalkan seorang laki-laki junub di waktu sore harinya, dan sesudah mandi junub tetapi anggota badannya seperti kulit di dalam bagian kukunya belum dibasuh, kata si laki-laki tersebut berkata nanti aja besok saja, apakah boleh demikian ya Habib untuk membasuh berikutnya? Namun kita akan jawab setelah iklan berikut ini Habib. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم. Alhamdulillah, nikmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahbabul Mustafa mengadakan safari ziarah insyaallah ke negeri para aulia salihin. Durasi ziarah kurang lebih 18 hari. Hadramut 10 hari, Mesir 3 hari, dan Turki 3 hari. Tanggal keberangkatan 7 Maret atau 4 Sya'ban dari Jakarta kembali ke Jakarta. Untuk Hadramut, selain ziarah kepada para aulia, para salihin, ziarah kepada Nabiullah Hud yang diadakan setiap sekitar 9 Sya'ban. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf mengatakan, tidak ada orang yang mengajak untuk ziarah Nabiullah Hud illa sa'id, kecuali dia orang yang beruntung insyaallah. Maka kita mengajak untuk bersama-sama ziarah ke Nabiullah Hud dan ziarah aulia salihin. Untuk Mesir, tujuan utama kita Sayyidina Hussein Asy-Syahid dan para aulia, para ahlul bait, baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Untuk Turki, ziarah kita ke ma'athir, peninggalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ziarah ke Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat mulia yang rumahnya yang disinggahi dipilih oleh Nabi ketika datang hijrah dari Makkah ke Madinah. Pemandu ziarah Al-Faqir, saya sendiri, insyaallah fasilitas disiapkan semuanya, hotel, makan, dan lain-lain. Saya ajak siapa yang rindu kepada aulia salihin, siapa yang ingin menghiasi hidupnya dengan mengenal para aulia, para salihin, mari bersama-sama kita ziarah, mengunjungi mereka. Baik yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kita ziarah ke kuburnya, dan yang hidup, guru-guru mulia kita bisa memandang wajahnya dan mendengar nasihatnya, insyaallah akan penuh dengan berkah. Maka siapa yang berminat, cepat untuk menghubungi Ustadz Somad di nomor telepon yang di bawah ini. Anda juga bisa menanyakan hal ini melalui
nomor TV kesayangan Anda, TV Al-Wafa Tarim. Mudah-mudahan perjalanan safari Ahbabul Mustafa yang pertama kali Allah beri keberkahan, Allah beri kemudahan, dan tidak ada yang ikut rombongan kecuali orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah selamat dunia akhirat dengan berusaha mendekatkan diri kepada mereka para aulia, para sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan segera kalender Al-Wafa Tarim TV dengan tampilan foto-foto para pemateri Al-Wafa Tarim TV. Info pemesanan hubungi Ustaz Taufik. Dapatkan segera kalender Al-Wafa Tarim TV dengan tampilan foto-foto para pemateri Al-Wafa Tarim TV. Info pemesanan hubungi Ustaz Taufik. Dapatkan segera kalender Al-Wafa Tarim TV dengan tampilan foto-foto para pemateri Al-Wafa Tarim TV. Info pemesanan hubungi Ustaz Taufik. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa Al-Wafa TV, Nabi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, kita masuki segmen yang kedua. Dan bagi antum semuanya masih ada waktu yang ingin bertanya di malam hari ini, segera kirimkan pertanyaan Anda di bawah ini langsung ya, ketik aja di 081242424334 ya, segera kirimkan pertanyaan Anda, namun jangan lupa cantumkan nama dan alamat. Baik, ada pertanyaan yang sempat tadi kita pending, yang mana ini datangnya dari hamba Allah di Palembang, Ustadz. Pertanyaannya adalah, jika anggota badan kita belum terkena air saat mandi wajib, apakah boleh membasuh anggota badan tersebut besoknya? Misalkan seorang laki-laki junub di waktu sore dan sesudah mandi junub tetapi anggota badannya seperti kulit di dalam bagian kukunya belum dibasuh, kata laki tersebut, besok aja wes saya akan basuh. Itu bagaimana Ustaz? Apakah boleh demikian? Mandi wajib dan wudu hukumnya sama. Bagi orang yang sehat, dia tidak wajib untuk langsung bersambung itu wudunya, artinya basuh muka, habis muka langsung tangan, habis gitu mengusap kepala, setelah itu membasuh kaki, itu tidak wajib. Artinya boleh ditunda, boleh basuh muka dulu, kemudian mulai tamu umpamanya, makan, habis itu basuh tangan, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya terus bersambung. Demikian juga mandi. Cuma mandi itu, anggota mandi itu satu, seluruh badan. Kalau anggota wudu itu kan ada 4. Muka, tangan,
kemudian sebagian kepala dan kaki. Harus tertib. Baik, kalau mandi nggak ada, mana yang Anda basuh duluan, yaitu terangkat hadas duluan. Nggak ada tertib. Maka boleh. Seperti umpamanya yang sering kita dengar, perempuan yang baru menikah, dia malu kalau pagi-pagi mandi rambutnya basah mungkin, maka habis janabah dia malam-malam dia basuh kepalanya dulu. Kemudian waktu subuh baru dia basuh badannya. Yang penting niat raf'il hadatsil akbar, niat mengangkat hadas besar, maka terangkatlah hadas yang dibasuh. Kepalanya dulu, ya kepalanya yang terangkat. Anggota badannya masih ada junub. Besoknya anggota badan disiram, kepalanya enggak usah. Enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Ditunda besoknya, enggak ada masalah. Tapi penanya ini sore dia basuh sebagian, kemudian besoknya sebagian. Sholat maghribnya gimana? Sholat isyaknya gimana? Sholat subuhnya gimana? Nah, karena tidak mungkin kan orang sholat dalam keadaan junub. Intinya tidak ada masalah kita membasuh sebagian dulu dan menunda sebagian tubuh yang lain di waktu lain. Gak ada masalah. Yang penting niat raf'il hadatsil akbar. Walaupun sunnahnya, afdalnya seperti yang dikatakan oleh ulama, ketika orang junub pertama istinja dulu. Usahakan, terutama laki-laki, usahakan kencing dulu. Jangan mandi, kencing dulu. Karena ditakutkan sperma atau mani itu masih ada di ujung dakar. Nah, ketika mandi dulu, kemudian kencing, ketika mandi terangkat hadas besar. Ketika kencing, ada mani yang tersisa di dakarnya, keluarnya mani, wajib mandi lagi dia. Sehingga dia mandi yang pertama itu selesai. Sekarang junub lagi, harus mandi lagi, tapi dia nggak sadar. Maka sunnah untuk kencing dulu, supaya sisa sperma di dakar itu keluar. Kemudian istinja, dibersihkan, tempat kemaluannya dibersihkan. Ini belum niat hadas akbar ya, belum niat ngangkat hadas besar, belum mandi. Kemudian disunahkan wudu. Setelah itu baru dibasuh kepala terlebih dahulu. Ini sunnah. Basuh kepala 3 kali dengan niat raf'il hadatsil akbar, ngangkat hadas besar. Setelah kepala 3 kali, bagian tubuh depan. Jadi tubuh ini dibagi 2, kanan dan kiri. Bagian depan dibasuh 3 kali sambil digosok. Selesai bagian depan kanan ya, depan kanan 3 kali, belakang kanan 3 kali. Selesai belakang kanan 3 kali, depan kiri 3 kali. Kemudian belakang kiri 3 kali. Ini afdal kaifiyah cara untuk mandi besar. Ini sunnahnya. Tapi kalau ditanya, bolehkah kita membasuh kepala dulu, kemudian badannya besok subuh? Enggak ada masalah, boleh. Boleh. Nah, Ustaz, Masya Allah ya, jelas sekali jawaban beliau. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari hamba Allah dari Probolinggo. Akhir-akhir ini Ustaz, kita diresahkan kembali oleh kejadian yang sangat viral. Masya Allah nih, ada yang viral lagi nih Ustaz ya. Yaitu seperti qasidah atau haddah di acara Natalan. Apakah diperbolehkan seperti ini, katanya Ustaz? Soalnya banyak pro dan kontra tentang hal ini. Ada yang bilang bahwa boleh dengan alasan toleransi. Apakah toleransi ini harus seperti itu, atau ada yang lain, Ustaz? Mohon penjelasannya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ada kaidah ya, la ifrat wa la tafrit. Jangan kita ifrat. Ifrat itu melampaui batas, jelek. Dan jangan juga tafrit. Tafrit itu terlalu membaur, itu jelek.
Ini dikatakan Islam wasatiyah. Khairul umur awsatuha. Orang yang meyakini Islam agama yang benar dan dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dia, maka dia mengaca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan orang non muslim, dengan orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat sangat toleransi dan sangat tegas. Sangat toleransi dan sangat tegas. Sangat toleransi, beliau menghormati agama lain. Bahkan ketika perang ini, beliau mewasiatkan kepada sahabat, jangan mengganggu orang yang ada di gereja. Jangan merobohkan gereja. Tempat-tempat ibadah dilarang diganggu oleh Nabi. Perang ini kondisi perang. Toleransi luar biasa. Mana ada ajaran semacam ini? Kalau orang kafir menyerang negara Islam, hancur semuanya disapu ratakan, semuanya dihancurkan. Tapi Islam lah, Nabi melarang. Nabi toleransi dengan mereka ketika mereka masuk ke masjid Nabi di Madinah. Kemudian mereka sholat di pojok masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang waktu sholat Nasara, datang rombongan dari Nasrani ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyambutnya di mana? Di masjid. Menerima mereka para pendeta itu di masjid. Artinya mereka masuk masjid enggak ada masalah. Dengan catatan ulama mengatakan harus menghormati masjid. Masuknya mereka ke masjid enggak ada masalah. Datang waktu sholat mereka dan mereka sholat di pojok masjid, dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilarang. Lihat, sholat agama Nasrani di Masjid Nabawi dan Nabi membiarkan. Apa artinya ini? Toleransi yang begitu indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakam dan berapa banyak lagi. Baik. Tapi Nabi di sisi lain tegas. Dalam hal apa? Dalam hal yang merusak keimanan. Dalam hal merusak hubungan kita dengan Allah. Membuat orang itu kacau. Artinya mana ini Islam, mana ini kufur, mana ini agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat tegas dalam hal yang semacam ini. Contoh ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab membawa kitab selain Al-Qur'an. Kitab selain Al-Qur'an. Apa itu Taurat? Apa itu Injil? Walhasil kitab selain Al-Qur'an. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kau bawa wahai Umar? Dijawab oleh Sayyidina Umar, kitab, bukan Al-Quran. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah cukup untukmu Al-Quran? Tegas dalam hal ini, karena ini akan merusak. Ini akan mengganggu. Tidakkah cukup untukmu Al-Quran? Kenapa kamu harus belajar di kitab lain? Baik. Kalau kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa menilai dan kita bisa bersikap apa yang harus kita lakukan dengan toleransi. Ketika seseorang dengan gosidah yang biasa dipakai untuk acara-acara agama. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau acara yang lain, dengan menggunakan rebana yang ciri khas orang Islam. Kemudian grup hadrat tersebut diundang ke gereja untuk berqasidah di gereja.
Apa manfaatnya? Apakah ini toleransi? Menurut saya sangat tidak. Sangat tidak. Kemudian, apakah Anda dakwah di sana dengan ini? Yang saya lihat tidak. Allah alam, niatnya mereka itu menabur rebana, qasidah di gereja, acara-acara hari raya mereka. Niatnya apa saya nggak tahu. Tapi mata saya melihat itu bukan dakwah. Karena itu menjadi tontonan yang kita lihat orang-orang yang hadir tidak terbawa. Mereka menjadi tontonan yang kurang dihormati di situ. Ada seseorang adzan di gereja dan itu kita lihat di YouTube. Adzan dan itu kita lihat pengaruhnya luar biasa pada pendengar. Itu bolehlah kita katakan dia dakwah. Dia diizinkan adzan di gereja. Kalau niat dakwah bisa kita terima gitu. Kalau grup hadrah, qasidah pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qasidah para aulia dimainkan di gereja dalam acara-acara seperti itu, saya lihat ini bukan dakwah. Ini ifrat atau tafrid kebabas ini. Ini terlalu sok toleransi kalau menurut saya ya, dan hal ini mestinya tidak terjadi. Kita hormati hari raya mereka, kita hormati keyakinan mereka, tapi janganlah kita hina keyakinan kita, jangan kita nistakan agama kita. Kasus ini hukumnya per kasus ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita diributkan lagi dakwah di gereja. Ini lain, kasusnya lain sama ini. Ya, kalau memang betul-betul dakwah di gereja, mengajak mengenalkan Islam di mereka dan mereka dia itu figur yang dihormati di gereja, didengarkan ceramahnya, ini bisa kita terima dan kita ucapkan terima kasih. Habib Salim bin Jindan, beliau diminta ceramah di gereja dan beliau ceramah di gereja. Figur beliau terhormat di sana. Dakwah beliau didengar di sana. Ahlan wa sahlan, bagus. Kita terima kasih. Tapi hadrah di gereja ini tidak kita lihat dakwah di sana. Yang kita lihat kita hinakan diri kita di depan mereka. Dan hal ini seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Wala kulli hal. Tapi jangan hal ini membuat perpecahan antar kita. Kesalahan kalau kita yakini ini salah, cukuplah kesalahan ini. Jangan sikap kita membuat munculnya kesalahan baru. Apa kesalahan baru? Adanya hujatan dan adanya pembelaan dalam masalah ini. Ini merugikan kita ya ikhwan. Kalau memang itu kita yakini salah dan saya melihat itu memang kurang tepat. Oke lah, kita nasihati yang bersangkutan. Kita datangi, kita beri masukan. Mungkin niatmu baik, tapi hasilnya itu kurang baik ya akhi. Sehingga enak gitu dia terima. Jangan kita hujat. Karena ini ada skenario saya lihat. Kita disibukkan hal-hal yang semacam ini setiap saat. Untuk apa? Nanti ada yang menghujat, kemudian ditampilkan ada yang bela. Sehingga yang hujat dan yang bela inilah saling hantam, saling serang, dan terus menerus yang kita tonton seperti ini. Setiap masalah ada dua kelompok ini. Setiap masalah ada dua kelompok ini. Akhirnya yang terjadi lebih parah daripada apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kita itu. Itu hendaknya kita mensikapi dengan hikmah. Ya.
kalau memang ini diyakini salah, ayo dinasihati yang bagus. Jangan menghujat, jangan menghantam, jangan kita habiskan waktu kita dalam hal ini. Jangan habiskan waktu kita untuk ini, gitu. Dan kita harus pandai lihat kanan kiri kita, karena kita harus sadari di luar sana ada musuh-musuh Islam yang ingin kita selalu berantem, sehingga kita setiap saat dikasih PR sama mereka. Setiap saat kita lihat, nanti dikasih PR ini, dikasih PR ini belum selesai, PR yang satunya belum selesai, PR yang satunya, ini terus menerus seperti itu, sehingga kita tidak sibuk lagi mengislamkan orang, tapi kita sibuk bertengkar dengan orang Islam karena perbedaan pendapat atau karena salah mensikapi satu masalah. Mudah-mudahan yang bersangkutan mendapat tambahan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya baik, mudah-mudahan Allah jadikan niatnya itu memperbaiki apa yang dia lakukan, sehingga tidak semua orang yang niat baik akan menghasilkan baik dengan cara yang kurang baik. Ini perlu kita ingat, tidak semua niat baik menghasilkan kebaikan kalau caranya tidak baik. Niat baik tidak cukup, tapi cara yang baik itu juga perlu didampingi dengan niat yang baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan masukan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Ya Habib, di kampung saya banyak ustadzah yang pintar, tapi nggak ngadain pengajian supaya ibu-ibu muda ada kegiatan. Nah, ada seorang yang ilmunya pas-pasan ngadain majlis taklim ibu muda dan jamaahnya banyak. Gimana ya Habib, bolehkah dengan ilmu yang terbatas memberanikan diri mengajak belajar Al-Quran ataupun yang lainnya ya Habib? Itu bagaimana ya Habib? Ballighu anni walau ayah. Nabi SAW menyuruh kita untuk menyampaikan agama ini apa yang kita ketahui, walaupun satu ayat. Satu ayat kita tahu, sampaikan satu ayat itu kepada umat. Anda tahu Bismillahirrahmanirrahim, ajarkan Bismillah ini kepada orang. Anda tahu surat Al-Fatihah dengan benar, ajarkan Al-Fatihah ini kepada orang. Maka tidak ada batas untuk dakwah, ada batasan seperti standar. Orang boleh dakwah kalau punya ilmu sekian lah, nggak ada batasan. Nabi telah membuka pintu dakwah seluas-luasnya dengan apa? Satu ayat. Satu ayat Anda boleh berdakwah dan Anda dihimbau untuk berdakwah. Hanya satu ayat. Siapa yang nggak tahu satu ayat? Artinya semua wajib berdakwah. Tapi jangan kita mengajarkan apa yang kita nggak tahu. Itu salah. Ajarkan yang kita tahu. Tahu satu ayat, ajarkan satu ayat. Tahu Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah. Yang Anda nggak tahu, jangan Anda ngajar. Selesai. Yang bermasalah itu ketika kita ngajar sesuatu yang kita nggak tahu. Akhirnya kita sesat dan kita menyesatkan orang. Yang nggak tahu jangan diajarkan. Ketika ditanya Anda nggak tahu, katakan Allahu a'lam. Selesai. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, ditanya sekian banyak masalah, hampir semuanya dijawab Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Hanya beberapa masalah yang beliau jawab Imam Malik. Maka tidak ada masalah. Dan itu bagus. Ibu-ibu muda dikumpulkan, diajari Al-Quran, dididik, silakan. Dan kita ucapkan terima kasih. Yang penting jangan Anda mengajar yang Anda belum paham. Akhir.
Baik, selanjutnya kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Andri dari Bogor. Ya Habib, saya bertanya, saya ini adalah orang yang mudah marah ya Habib. Karena orang tua juga sama sifat buruknya pemarah. Bagaimana cara membuat amarah saya ini tidak mudah keluar ya Habib? Mohon nasihatnya ya Habib. Makasih. Nabi SAW pernah menghadapi pemuda seperti Anda, pemarah. Si pemuda ini minta nasihat kepada Nabi. Ausini ya Rasulullah, dari samping kanan. Nabi menoleh kepada dia dan mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Si pemuda ini enggak puas, dipikir nasihat jangan kamu marah ini nasihat yang biasa. Beliau ingin nasihat yang hebat. Beliau enggak sadar bahwa orang kalau bisa mengendalikan amarahnya, udah selesai. Dia akan menjadi orang yang sangat baik. Dia berpindah tempat ke sebelah kiri Nabi. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, nasihati saya. Nabi menjawab, la taghdab. Diulangi lagi, jangan kamu marah. Gak puas sahabat ini sampai ke depan Nabi. Ausini, nasihati saya ya Rasul, beri saya wasiat wahai Nabi. Wayahak. Nabi agak sedikit ngangkat suaranya. Kenapa kamu ini? Aku kan sudah ngomong, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ayo. Bagaimana cara kita supaya tidak jadi orang pemarah? Yang pertama, dekatkan diri Anda kepada Allah. Orang yang dekat sama Allah, berzikir, bersalat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah amarahnya itu berkurang. Banyak baca Quran, banyak menangis kepada Allah. Amarah Anda akan berkurang. Kedua, jangan Anda berhubungan dengan orang-orang yang bikin masalah. Hindari komunikasi sama orang-orang yang banyak membuat masalah, membuat amarah Anda itu hindari. Hindari, jauhi mereka. Oh ini orang ngomongnya kasar, jangan deket-deket dia. Takut Anda nggak kuat. Oh ini akhlaknya nggak baik, jangan deket-deket dia. Yang bukan urusan Anda, jangan Anda ikut campur. Takut Anda nanti menjadikan Anda marah ketika hal itu tidak sesuai dengan keinginan Anda. Hindari benturan dengan orang, hindari kemudian komunikasi dengan orang yang nggak baik, hindari. Dan berusaha ketika amarah itu muncul, kata Nabi SAW, sesungguhnya marah itu dari syaitan dan syaitan tercipta dari api. Ketika Anda marah cepat wudu, karena air bisa memadamkan api. Cepat wudu. Nabi memberikan solusi juga ketika Anda posisi berdiri marah, cepat duduk. Duduk. Itu bisa meredam kemarahan. Walhasil itulah cara-cara untuk Anda supaya terhindar dari sifat amarah ya. Orang suka marah itu capek. Dan fisiknya itu akan terganggu. Kesehatannya terganggu. Dekatkan diri Anda dengan Allah. Banyak menangis. Rutinkan baca Quran. Kemudian sholawatlah kepada Nabi SAW dengan jumlah yang banyak. Kemudian hindari benturan dengan siapapun. Hindari komunikasi dengan orang-orang yang membangkitkan amarah Anda. Dan jika itu terjadi spontanitas, cepat Anda wudu. Atau ketika Anda berdiri, cepat Anda duduk. Ya, khair. Insyaallah, amin. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikutnya datangnya dari Ulun. Bertanya nih Habib nih, Masya Allah, dari Kalimantan yang gak disebutin namanya nih. Ulun bertanya nih Habib nih, apakah hanya para waliullah dan orang-orang yang soleh saja yang dapat dikatakan syekh murabbi, katanya Habib?
kita perlu memahami siapa dan apa Syekh Murabbi. Syekh Murabbi itu orang yang akan menyampaikan santri kepada Allah. Ada makna Murabbi. Membersihkan kotoran hatinya, menghiasi hati santri dengan hal-hal yang indah. At-takhalli summa tahalli, membersihkan dari ujub, sombong, riya, kemudian diisi dengan yakin, tawakal, ikhlas, rahmah, mahabbah. Untuk apa? Untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau menunjukkan jalan kepada Allah, mendidik seseorang untuk sampai kepada Allah, jelas dia harus sampai dulu kepada Allah. Itu sudah pasti. Tuh, jika orang belum nyampe kepada Allah, mau menyampaikan orang kepada Allah, bagaimana bisa? Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa beri. Orang nggak punya uang, nggak bisa dia ngasih uang. Orang bisa ngasih uang kalau dia punya uang. Orang nggak punya uang nggak bisa ngasih uang. Orang nggak sampai kepada Allah, mana bisa dia nyampaikan orang kepada Allah? Maka menjadi syarat mutlak. Murabbi itu harus wali Allah. Murabbi itu harus wali Allah, itu syarat mutlak. Kalau enggak wali, dia berarti syekhul barakah. Guru ngambil berkahnya aja, ngambil nasihatnya. Membimbing kita. Mana bisa dia membimbing kita? Oh, dia belum nyampe kepada Allah. Hatinya dia masih kotor. Mau membersihkan hati kita? Enggak bisa. Tapi bukan semua wali itu bisa jadi syekh murabbi. Gitu ya. Bisa dikatakan setiap syekh murabbi wajib wali. Tapi tidak setiap wali bisa jadi murabbi. Banyak wali Allah, tapi dia bukan murabbi. Dia udah nyampe kepada Allah, tapi dia tidak diberi keahlian untuk menyampaikan orang kepada Allah. Karena ini keahlian lain ini. Sampai kepada Allah dulu, kemudian Allah beri keahlian, kemampuan, Allah beri izin untuk menyampaikan hamba-hamba Allah kepada Allah. Jika orang itu hanya diberi nikmat sampai kepada Allah, dia tidak diberi oleh Allah kemampuan atau izin untuk menyampaikan orang kepada Allah, dia nggak bisa jadi syekh murabbi. Ya dia jadi wali, selesai. Maka syekh murabbi harus wali Allah. Tapi tidak setiap wali Allah bisa jadi syekh murabbi. Ya khair. Baik pemirsa Al-Wafa TV dan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Bagi antum sekali lagi nih, karena masih ada satu segmen Nabi ya. Bagi antum yang bertanya silakan kirimkan pertanyaan Anda di bawah ini, langsung diketik aja di 081 242424 334. Namun jangan lupa cantumkan nama dan alamat. Baik, kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah masuk di malam hari ini di segmen yang ketiga setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Cara makannya Rasulullah makannya baca bismillah, Rasulullah sebelum makan cuci tangan. Wahai orang-orang yang peduli dengan protokol kesehatan, Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita protokol kesehatan sejak 15 abad yang lalu. Kata Nabi SAW dalam riwayat pakai jubah. Sampai ada hadis yang mengatakan tidak pernah kita melihat seseorang pakai jubah merah yang sangat indah seperti Rasulullah. Jangan lewatkan program Tanya Jawab bersama Habib Jindan bin Novel bin Jindan dan Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Selasa 28 Desember jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Live eksklusif hanya di Al-Wafa TV. Dapatkan segera kalender Al-Wafa Tarim TV dengan tampilan foto-foto para pemateri Al-Wafa Tarim TV.
info pemesanan, hubungi Ustaz Taufik. Alhamdulillah wa syukrulillah, TV Al-Wafa Tarim telah hadir di tengah-tengah kita. Maka sudah saatnya kita seluruh umat Islam membantu perjuangan dakwah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW melalui media. Karena sesungguhnya sekarang ini kita memang sedang berjuang dakwah melalui media, dan salah satunya adalah televisi dakwah Islamiyah seperti TV Al-Wafa Tarim ini. Maka saya mengajak kepada semua umat Islam untuk kita membantu dengan semua yang kita punya, dari mulai harta, tenaga, pikiran, kita curahkan semua untuk membantu dakwahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW melalui channel ini. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam kitab, beliau mengatakan bahwasanya masih yasuru qalban nabi mislu ta'limil ilmi wa nashrihi. Tidak ada sesuatu yang teramat menggembirakan hati baginda Rasul Nabi Muhammad SAW melebihi daripada orang yang belajar agama dan menyebarkannya. Maka kita berada di salah satu wadah media yang memiliki fasilitas untuk bisa menyebarluaskan dakwah ilmunya baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka sudah semestinya bagi kita membantu dengan harta yang kita miliki, tenaga dan pikiran. Maka mari kita luangkan waktu kita untuk bisa membantu dakwah ini. Kita sisihkan harta kita, bisa kita sumbangkan atau kita salurkan di nomor yang tertera di bawah ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa berjuang dakwah dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, semata-mata untuk mengembirakan hati baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa Al-Wafa TV, Nabi TV yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun antum berada. Kita sudah memasuki segmen yang ketiga. Mari kita simak sebaik-baik mungkin dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita simak di malam hari ini dijadikan ilmu yang berkah oleh Allah SWT. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang sempat pending tadi Abu Nabi ya. Hari ini tentang masalah datang dari hamba Allah di Sampang Madura. Pertanyaannya Habib, ketika mau tidur kita disunahkan untuk berwudu. Lalu bagaimana kita bisa menjaga tidur kita ya Habib, sedangkan kita sudah berkeluarga dan istri di samping kita, katanya Habib. Otomatis batal nih. Nah, sebelum kita tidur disunahkan berwudu, kemudian kita disunahkan untuk bertobat ya, bukan hanya wudu aja. Kita sunnah bertobat karena kita tidak tahu pertama tidur kita ini nanti akan bangun atau kita tidur langsung nyambung dengan meninggal, mati. Li'anna naum akhul maut. Nabi bersabda tidur itu saudaranya mati. Sunnah untuk bertobat. Yang kedua, kita dalam satu hari beraktivitas, ada dosa mata, dosa mulut dan seterusnya, maka kita tutup di hari itu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada adab-adab tidur menghadap kiblat, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34, seperti wasiat Nabi SAW kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan itu diamalkan oleh Fatimah Zahra dan diamalkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, karena wasiat itu untuk Fatimah dan untuk Ali alaihi wassalam. Dan Sayyidina Ali belum pernah meninggalkan membaca subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 34 selama hidupnya. Selama hidup enggak pernah tinggal. Juga membaca ayat kursi seperti diimbau oleh guru kita ya, Sayyidi Umar, untuk mengimbau untuk kita baca ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi setelah sholat fardu, baca ayat kursi ketika masuk rumah, baca ayat kursi ketika keluar rumah. Ada 4 tempat
disunnahkan untuk baca ayat kursi 4 waktu. Mau tidur, kemudian setelah sholat fardu, ketika keluar rumah dan masuk rumah. Di antaranya yang ditanyakan oleh saudara kita ini, wudu. Kemudian timbul permasalahan. Kita satu ranjang dengan istri kita. Otomatis dalam tidur menyentuhlah yang kaki kah, yang tangan kah, dan seterusnya. Apalagi ingin romantis dulu sebelum tidur, sedikit cipika atau gimana, alhasil gimana itu, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Di madzhab Imam Syafi'i itu membatalkan wudu. Tapi kalau anda mau mengambil pendapat yang lain, di madzhab Imam Malik tidak membatalkan wudu menyentuh perempuan. Inilah mungkin salah satu hikmah dari ikhtilaful ummati rahmah. Tapi di madzhab Syafi'i ada wa yang gudul lamis dunal malmus. Ada pendapat mengatakan seperti itu. Yang batal itu yang megang. Yang dipegang enggak batal. Ini pendapat ya, bukan mu'tamad. Mu'tamad dua-duanya batal. Maka jangan kita yang megang, biar istri kita yang megang kita. Sehingga untuk kita enggak batal kalau mau tetap berpegangan dengan madzhab Imam Syafi'i. Kalau untuk ini kita mau ikut Imam Malik aja deh, maka wudunya harus itu Imam Malik. 3 kali dan digosok, tangan digosok gitu. Kepala ini seluruhnya diusap, kaki digosok supaya wudu kita sah menurut Imam Malik dan tidak batal ketika menyentuh perempuan. Wah, kata ilmu wasi'. Alhamdulillah saudara kita dari Madura ingin menjaga sunnah, ini yang kita gembira ya. Ingin menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi masyaallah. Baik, terima kasih banyak kepada Akhina yang ada di Madura ya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Abdullah di Trenggalek nih, Pak Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah boleh sholat Jum'ah dengan hanya 4 orang? Soalnya di tempat perantauan saya Ustaz tidak ada umat muslim yang lain katanya Ustaz. Dan jika memang boleh, apa saja syaratnya dan syarat wajibnya untuk sholat Jumat tersebut Ustaz? Mohon jawabannya. Mu'tamad sholat Jumat itu minimal 40 orang. 40 orang itu pun harus mustautinin, orang yang tinggalnya di situ. Bukan mugimin, bukan orang yang sementara di sana. Seperti santri, sementara dia di pondok, itu bukan mustautin, mugim. 40 orang mustautinin yang rumahnya di situ. Ini yang mu'tamad. Tapi di kitab Bughyah Mustarsyidin Al-Habib Abdurrahman Masyhur itu ada beberapa pendapat. Ya. Di syarah-syarah Minhaj juga ada beberapa pendapat. Di antaranya sampai 12 orang. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi guru-guru kita mengambil pendapat minimal itu 12. Sehingga ketika ada wabah corona di beberapa daerah yang dilarang masjid itu untuk sholat Jumat, beliau menyarankan untuk sholat mengikuti aturan pemerintah, tapi kita ngadakan sholat Jumat di rumah, enggak di masjid, supaya enggak melanggar pemerintah, di rumah walaupun jumlahnya 12 orang, 12. Nah, tentang 4 orang di situ kita tidak berani mengatakan boleh, ya, karena jumlah yang kita dengar dari guru kita itu minimal 12. Walaupun kalau kita buka kitab-kitab, insya Allah ada pendapat ke sana. Tapi afdalnya untuk anda, menurut saya, sholat duhur aja. Kalau tidak ada sholat Jumat di situ, ya sholat duhur. Jika anda bisa pergi ke daerah lain untuk sholat Jumat di daerah itu, sangatlah bagus, sangatlah istimewa. Kalau jika anda tidak bisa, maka sholat duhur. Baik.
Masya Allah. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Semoga Habib diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah ya Habib, usia pernikahan saya 6 tahun. Cerita berawal di 4 bulan pernikahan ya Habib. Akhirnya saya mengetahui kalau suami saya itu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, khamr dan selingkuh berzina dengan beberapa wanita. Lalu saya memaafkan dan menerima segala dan berdosa semoga semoga itu semua menjadi kifarat daripada dosa-dosaku di masa lalu ya Habib. Tapi ternyata permainan tentang wanita dan obat-obatan itu tidak berakhir, malah semakin parah. Setiap hari Jumat suami izin keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi ternyata setiap hari Jumat itulah yang selalu menjadi jadwal rutin suami untuk berzina. Alhamdulillah Habib, untuk berzinahan saat ini terhenti karena pandemi. Suami tidak ada alasan keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi dia terkadang masih konsumsi obatan-obatan atau mabuk-mabukan. Pertanyaannya saya Habib, yang pertama, saat ini saya sedang melaksanakan sholat istikharah panjang selama 40 hari, tapi masih belum mendapatkan jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, suami sering bersikap kasar, menghina, bahkan sering mengucapkan talak pada saat emosi atau mabuk. Masih halalkah rumah tangga ini Habib? Kemudian yang ketiga, sering terbesit dalam hati bahwa sudah tidak halal lagi. Apa yang harus saya lakukan ya Habib? Sementara saya takut sekali untuk melangkah untuk lebih dalam. Mohon jawabannya Habib. La ilaha illallah. Apa yang bisa kita katakan kecuali inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ukhtina, saudara kita yang alhamdulillah dari ucapannya dia masih menjaga ya atas syariat dan ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mendapat musibah cobaan mendapatkan suami yang seperti yang dia katakan. Dengan pertanyaan yang cukup panjang lebar, poin kedua cukup menjadi jawaban. Suami sering bersikap kasar, menghina, bahkan sering mengucapkan talak pada saat emosi dan mabuk. Ini udah cukup menjadi jawaban Anda. Kalau itu benar apa yang Anda katakan. Dia sering mengucapkan talak, sering. Ya, sering itu lebih dari 2 kali. Itu katanya sering. Kalau memang benar dia sering mengucapkan talak saat dia emosi atau dia mabuk, maka selesailah pernikahan Anda. Anda nggak perlu istikharah. Anda bukan istrinya lagi. Kalau itu benar, kalau apa yang Anda katakan benar. Karena talak itu jatuh walaupun si suami mengucapkannya dalam keadaan emosi. Talak itu jatuh walaupun suami mengucapkannya dalam keadaan mabuk. Mabuk kan nggak sadar Habib. Naam. Tapi karena mabuknya itu haram, dia yang mengkonsumsi obat sampai mabuk, maka Fuqaha mengatakan semua yang dikatakan orang yang mabuk karena haram jatuh. Orang mabuk jual mobilnya 1.000 rupiah. Jadi kesalahannya sendiri, siapa yang nyuruh dia mabuk? Orang mabuk mentalak istrinya, jatuh talaknya. Maka kalau poin kedua ini benar, dia sering mentalak Anda ketika dia emosi atau ketika dia mabuk, sering lebih dari 2 kali, berarti 3 kali lebih, selesai. Ada apa Anda istikharah 40 hari? Anda bukan istrinya lagi. Dia bukan suami Anda lagi. Selesai hubungan Anda dengan dia dengan talak yang ketiga, walaupun dalam keadaan emosi atau dalam keadaan mabuk.
Ya, mungkin ini menjadi jawaban untuk semua pertanyaan Anda. Anda istikharah 40 hari mau apa ya? Bukan istri Anda, bukan suami Anda lagi. Nah, kecuali kalau hal itu tidak terjadi. Tidak ada talak yang dia ucapkan. Dia berbuat semua itu tanpa ada talak dia ucapkan. Maka bolehlah Anda istikharah, boleh Anda musyawarah apakah rumah tangga ini perlu dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Yang jelas Anda menikah ingin bahagia. Orang tua Anda menikahkan Anda kepada dia ingin Anda tambah bahagia. Bukan Anda tersiksa. Bukan Anda tersiksa. Anda ingin mendapat pendamping yang menyampaikan Anda kepada Allah. Walaupun dosa suami bukan tanggung jawab Anda. Sebaliknya dosa istri tanggung jawab suami. Tapi dosa suami bukan tanggung jawab Anda. Suami berzina, suami minum khamar, suami mencuri, suami Anda tidak ikut berdosa. Tinggal Anda yang tahu, Anda yang mengalami. Apakah ada harapan suami Anda berubah? Kalau ada harapan, maka saran saya sabar. Jadikan suami Anda itu lahan untuk dakwah. Anda sadarkan dia. Karena banyak suami yang sadar karena istri yang salehah. Tapi jika Anda takut diri Anda nggak mampu berdampingan dengan dia yang akhirnya membuat Anda juga maksiat memuaskan nafsu Anda, maka ini malapetaka. Ini semua jika poin kedua itu nggak ada. Jika poin kedua itu tidak terjadi. Tapi kalau poin kedua itu memang benar terjadi, dia sering mengucapkan kalimat talak kepada Anda ketika dia emosi, ketika dia mabuk, selesai, tidak ada pembahasan di tempat ini, di acara ini, dia bukan suami Anda bukan istri dia. Maka ini sebagai bentuk masukan ya bagi semua istri. Lihat ketika Anda mendapat suami yang saleh, kekurangan dari sini, kekurangan dikit di sana, syukuri. Ya, syukuri. Banyak di luar sana istri yang mendapat suami yang perlu kesabaran ekstra. Yang kita doakan, mudah-mudahan semua istri jadi istri yang salehah. Dan kita doakan semua suami menjadi suami yang saleh. Jangan melihat kekurangan istri, wahai suami. Jangan melihat kekurangan suami, wahai istri. Wala tansawul fadla bainakum. Allah dalam Al-Quran menasihati dengan nasihat yang indah. Jangan kamu melupakan kebaikan pasanganmu. Hanya 1-2 kejelekan membuat kita lupa kebaikannya yang banyak. Itu sama sekali tidak dihimbau. Baik untuk istri atau untuk suami. Kita bantu doa. Ayo kita bantu baca Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudara kita, saudari kita, ukhtina. Mudah-mudahan Allah bebaskan dari musibah dan Allah cepat keluarkan dia dari cobaannya. Allah beri yang terbaik untuknya insyaallah. Ayo kita baca Fatihah bersama-sama untuk beliau dan untuk semua yang terdapat kena musibah dan kena cobaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, para pemirsa Al-Watifin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, kita angkat pertanyaan berikutnya. Datangnya dari hamba Allah dari Banyuwangi nih Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah seorang istri boleh memasak dalam keadaan junub? Dan bagaimana hukumnya memakan masakannya, katanya Ustaz? Orang junub itu diharamkan sholat, diharamkan baca Quran,
diharamkan i'tikaf di masjid, diharamkan tawaf. Orang junub tidak diharamkan makan, tidak diharamkan minum, tidak diharamkan tidur, dan orang junub tidak diharamkan masak. Junub seperti nifas, hadas besar. Junub seperti haid, hadas besar. Kalau orang hadas besar enggak boleh masak, maka Anda capek wahai suami. Ketika istri Anda haid 7 hari, Anda boleh masak. Siapa yang mau masak di dapur? Anda 7 hari ketika istri haid, Anda yang masak. Yang enggak apa-apa. Enggak ada masalah, tapi afdalnya kalau bisa, kalau dia junub mandi sebelum masak, mandi sebelum makan dan minum. Kalau memang tidak bisa, minimal wudu. Jangan sampai makan, minum, masak dalam keadaan belum wudu. Bisa mandi afdal, enggak bisa mandi minimal wudu dulu, baru makan, baru minum, baru masak, baru tidur dan seterusnya. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak kepada hamba Allah yang ada di Banyuwangi ya. Kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari hamba Allah juga nih, ada seperti namanya, subhanallah. Pertanyaannya adalah, ya Habib, untuk panggilan anak kepada orang tuanya, terutama panggilan anak untuk bapak atau ayah, sebenarnya yang benar itu apa? Abah, abah, atau abi? Padahal artinya sama saja ya Habib. Tapi yang benar itu yang mana ya Habib? Abah, abah, abi. Karena dikhawatirkan nanti anak kami memanggil orang tua tetapi dengan salah makna. Yang benar itu yang bagaimana katanya Habib? Intinya panggilan yang penuh hormat. Ajari anak kita memanggil kita dengan penuh hormat. Itu abah, itu abah, itu abi. Silakan. Syariat tidak mewajibkan kita atau menghimbau kita memanggil dengan satu panggilan. Yang penting panggilan penuh hormat. Umi, mama, ama, uma, silakan. Jangan panggil hantu, kuntilanak. Tentang maknanya apa? Semuanya bermakna orang tua. Abi, abah, atau ada hanya abah. Silakan Anda milih yang mana yang Anda senang dipanggil. Anda senang dipanggil abi, saya manggil abah saya abi. Saya dipanggil anak saya abah. Enggak ada masalah. Silakan Anda pilih mana yang Anda suka. Ya, penting didik anak Anda untuk menghormati orang tua dari panggilan, dan itu dimulai daripada Anda memanggil dia dengan hormat. Nanti dia akan memanggil Anda dengan hormat. Nah, baik, subhanallah ya. Jangan asal manggil ya. Takut kena kuntilanak katanya beliau. Baik, kita akan kembali datangnya dari Fadil ya. Akhirnya Fadil dari Kalimantan Selatan, Masya Allah. Fadli ya, benar, Masya Allah. Agak ngantuk nih mungkin ya. Apa aja ya Habib pahala yang kita dapat kalau kita membangun madrasah atau tempat ngaji, baik anak-anak yang sangat jarang ada madrasah atau tempat mengaji, kata ya Habib. Gimana solusinya ketika kita sudah membangun tapi ada beberapa warga tidak mendukung? Kalimantan Selatan ini kemarin saya ke Banjarmasin. Perlu saya ceritakan ya. Waktu itu kita didampingi seorang polisi dengan salah satu Habib saudara kita. Ternyata polisi ini, Allah alam apa namanya, Fadli atau beliau ini yang bersangkutan atau yang lain, dia menggagas membuat madrasah. Dia mempelopori untuk membuat madrasah didukung oleh Habib ini. Subhanallah, polisi membangun madrasah. Ini perlu kita ceritakan. Karena saya lihat di luar sana ada oknum yang ingin mencoreng nama polisi, mencoreng nama TNI. Lah,
Kalau memang ada yang jelek itu oknum. Seperti halnya di ulama juga ada oknum. Di semua organisasi, semua lembaga pasti ada oknum. Semuanya, tidak terkecuali, pasti ada oknum. Jangan gara-gara oknum ini kita anggap semua jelek lah. Tentara yang cinta habaib banyak. Tentara yang cinta ulama banyak. Polisi yang cinta habaib banyak. Kita di Banjar kemarin dikawal polisi ke barat ke timur dan dia membangun madrasah. Dia kebetulan dia ketua RT atau RW, dia menggagas membangun madrasah didukung oleh Habib ini. Kita gembira, kita senang. Alhamdulillah. Pembangunan madrasah adalah hal yang sangat mulia. Karena itu akan masuk di sedekahun jariyah. Selama madrasah itu berdiri, selama aktivitas belajar mengajar itu hidup, setiap kali Anda dapat pahala. Dan madrasah adalah pondasi awal untuk anak-anak kita. Kebanyakan sebelum masuk ke pondok pesantren, mereka sekolah madrasah. Dan banyak orang, anak-anak kita mengenal agama bukan dari pondok pesantren, tapi dari madrasah, karena dia nggak mondok. Berapa persen dari anak kita yang duduk di pesantren? Sangat sedikit sekali. Lainnya kemana? Lainnya ke madrasah. Menjadi alternatif mereka sambil sekolah umum, mereka sekolah di madrasah. Dia belajar alif, ba, ta, tha, huruf hijaiyah banyak di madrasah. Dia belajar tentang wudu, sholat di madrasah. Dia belajar tajwid, membaca Quran dengan benar di madrasah. Dia belajar sifat-sifat Allah di madrasah. Dia belajar sirah Nabi secara ringkas di madrasah. Madrasah sangat perlu perhatian kita. Karena itu menjadi jembatan pertama untuk anak-anak kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bacaan bismillahirrahmanirrahim, Anda yang bangun madrasah dapat pahalanya. Bisa Anda bayangkan? Dikisahkan dalam riwayat, ada seorang tua yang banyak dosa dan dia meninggal dan disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Dia kebetulan punya anak yang masih kecil. Dibawalah anak ini oleh ibunya ke guru ngaji di madrasah. Ketika si anak diajari membaca Bismillahirrahmanirrahim, si anak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung perintah dari Allah kepada malaikat untuk mengangkat siksa bapaknya. Kenapa? Aku malu, kata Allah, anaknya menyebutku dengan Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sedangkan bapaknya aku siksa. Dan satu bacaan Bismillahirrahmanirrahim menyelamatkan bapaknya dari neraka, dari siksa kubur. Otomatis yang bangun madrasah itu dapat juga berkahnya. Seperti bapaknya itu punya anak, tidak berkurang sedikit pun. Mandala alal khair kafailih. Siapa yang menunjukkan kebaikan sama seperti yang mengerjakan kebaikan itu. Anda membangun madrasah, Anda membangun masjid, Anda ikut serta dalam pembangunan pondok pesantren. Setiap madrasah itu aktif, masjid itu digunakan sholat, pondok itu belajar mengajar ada, seluruhnya pahalanya kembali kepada Anda. Sedekahun jariyah. Mungkin Anda akan meninggal, tapi tetap pahala mengalir. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang cerdas. Dia membuat fasilitas-fasilitas ibadah, fasilitas belajar dan mengajar, sehingga mungkin dia duduk di rumahnya, tapi pahala ilmu dia dapat, pahala ibadah dia dapat. Mudah-mudahan saudara Fadli mendapat hidayah dan taufik dari Allah. Ketika ada keluhan dari beliau tadi kurangnya dukungan, enggak ada masalah. Memang demikianlah sunnatullah. Ketika kebaikan itu kita ajukan, pasti ada yang mendukung dan pasti ada yang tidak mendukung.
Jangan Anda sibuk dengan yang tidak mendukung. Biarkan mereka dan tetap husnudzon sama yang enggak mendukung. Mungkin dia enggak faham, mungkin dia mengira hal yang enggak baik. Tetap kita husnudzon, tapi jangan sibuk dengan mereka. Jangan kita terganggu dengan omongannya mereka. Sibuklah dengan orang yang mendukung Anda. Kerjasama dengan mereka, sukseskan agama Allah. Pasang niat yang baik, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi memberikan kepada kita 3 cara untuk membela agama Nabi. Yahidul musyrikin, lawanlah kemusyrikan dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu, bi alsinatikum, dengan lisan kamu, bi anfusikum, dengan raga jiwa dan raga kamu. Anda yang punya uang, silahkan dakwah dengan uang Anda. Kesempatan bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok. Anda yang punya lisan, dakwah dengan lisan Anda, para ulama, para asatid. Anda yang punya tenaga, dakwah dengan tenaga Anda. Siapa yang ikhlas, dialah yang mulia. Mudah-mudahan TV Al Wafa Tarim ini dan Nabawi TV tidak dibuat kecuali untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk sarana dakwah yang sangat indah, yang sangat berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya katakan, mudah-mudahan berbarengan dengan hidayah dan taufik. Terima kasih banyak atas ikhwanuna wa ashabana, sampai ke WA kita seorang dai ilallah Al-Habib Umar Al-Hamid dari Lumajang menyaksikan acara ini, merupakan dukungan besar dari beliau, orang yang sangat sibuk dengan dakwah, belajar, mengajar, dan beliau masih sempat melihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama, dan Allah jadikan ilmu yang kita sampaikan, yang ditanyakan, ilmu yang manfaat, berkah insyaallah. Allah berikan tambahan hidayah taufik kepada teman-teman kru TV Al Wafa Tarim dan Nabawi TV yang sama-sama kita cintai. Terima kasih kepada semua jaringan TV kabel yang menayangkan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal ibadah Anda. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa Al-Wafa TV, Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, berapa banyak ilmu yang kita dapat di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru bersama dijadikan ilmu yang barokah, yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu kita yang barokah ini mudah-mudahan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai manusia dan juga sahabat kru yang bekerja di malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah selalu di channel Al-Wafa TV atau Nabawi TV. InsyaAllah Nabawi TV ataupun Al-Wafa TV akan selalu memberikan kemanfaatan, kebaikan buat antum semuanya. Hadza minni wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.